Menurut admin, keluarga kita yang sudah meninggal mendatangi kita dalam mimpi itu apa? Apakah itu rohnya atau bukan? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di channel ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Seperti biasa, admin suka membahas pertanyaan-pertanyaan yang datang dari ruangan komentar. Jadi, kalau ada saudara-saudari yang ingin admin membahas sesuatu, silakan tinggalkan pertanyaan. Kita belajar bersama-sama, saling menguatkan. Asalkan pembahasan itu belum pernah admin bahas di channel ini. Dan yang paling penting, biarlah berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan dan kerohanian Alkitab. Baik, pertanyaan ini datang dari saudara kita yang bernama Putra Aritonang, ya, itu nama emailnya. Pertanyaannya begini. Anda mengkhotbah memperkuatkan ayat dari Perjanjian Lama sepertinya. Ya, ini kalau saya tidak salah, dia memberi komen tentang pelajaran dari channel ini yang bertajuk Kemana Perginya Orang Mati. Jadi dia katakan begini, menurut Anda, keluarga kita yang sudah meninggal mendatangi kita dalam mimpi itu apa? Ya, apakah itu bukan roh seseorang yang sudah meninggal? Bapakku kurang lebih hampir 11 tahun meninggal dunia, lalu bapakku ini mendatangi aku, anaknya, melalui mimpi. Menurutmu itu apa? Ini pertanyaan saya. Ayahku yang sudah lama meninggal sering mendatangi saya dalam mimpi hanya untuk melihat dan memandang saya sebagai anaknya. Tolong jawab dengan jawaban yang masuk akal dan real. Saya berterima kasih kepada saudara ini sudah ajukan pertanyaan ini untuk kita dapat bincangkan bersama. Baik, saya percaya pengalaman seperti ini sangat nyata dan menyentuh hati. Apalagi kalau ianya berkaitan dengan orang tua yang kita kasihi. Alkitab tidak menyangkal bahwa mimpi boleh terasa sangat nyata. Tetapi Alkitab juga mengajar bahwa orang yang sudah meninggal tidak lagi sedar dan tidak beraktivitas. Sebagai admin di channel ini, saya ingin jelaskan satu perkara dengan jujur dan terbuka. Saya tidak berniat membuktikan sesuatu berdasarkan pendapat pribadi atau pemikiran saya sendiri. Apa yang saya sampaikan di sini, saya usahakan bersumber langsung dari Alkitab. Karena itu, jawaban-jawaban yang diberikan bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jika ada di antara kita yang tidak bersetuju dengan jawaban tersebut, itu adalah hak masing-masing dan saya menghormatinya. Namun perlu difahami dengan tenang, yang sedang dipersoalkan bukan saya sebagai penyampai, melainkan kebenaran Alkitab itu sendiri. Dan firman Tuhan tidak berubah oleh pendapat manusia. Tugas kita hanyalah mendengar, menilai dengan rendah hati, dan membiarkan firman itu berbicara kepada hati kita. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, Alkitab menyatakan dengan sangat jelas, kerana orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ini berbicara tentang kita, ya, yang masih hidup. Kita sadar bahwa suatu hari nanti setiap manusia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang akan tinggal selamanya di bumi ini. Perhatikan lanjutan ayatnya. Tetapi orang yang mati, apa dikatakan di sana? Tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ini berarti menurut Alkitab, orang yang sudah mati tidak lagi memiliki kesadaran. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak sedang menerima upah atau hukuman. Bahkan hubungan mereka dengan dunia yang hidup sudah terputus. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang mati tidak sedang hidup di tempat lain. Tidak sedang menikmati surga dan juga tidak sedang disiksa di neraka. Apalagi masuk dalam mimpi. Ya, juga tidak. Ayat ini sebenarnya sudah memberi jawaban yang tepat. Kalau kita lihat dalam Mazmur 146 ayat 4.
Ini sangat mudah difahami. Dikatakan, apabila nyawanya melayang, ya, maksudnya apabila seorang itu mati, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Ini bermakna tidak ada lagi pemikiran, tidak ada lagi kesadaran, tidak ada lagi aktiviti apapun orang yang sudah mati, tidak bergentayangan, tidak berkeliaran, tidak pergi kemana-mana tempat, bahkan tidak masuk ke dalam mimpi orang yang masih hidup. Apakah jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab sudah menyatakan kebenaran dengan jelas seperti ini, maka jangan sekali-kali kita mengubahnya atau menambah-nambah fakta yang tidak sesuai ajaran Alkitab. Dan jangan mempercayai pengalaman, kesaksian, atau penampakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pertanyaan yang kita nantikan adalah, lalu mimpi itu dari mana? Dari mana datangnya mimpi itu? Secara masuk akal dan jujur, ada beberapa kemungkinan hal itu terjadi karena ingatan dan kerinduan yang sangat dalam. Otak kita ya menyimpan wajah, menyimpan suara dan perasaan. Saat rindu atau dalam kondisi emosi tertentu, ingatan itu muncul dalam mimpi dengan sangat nyata. Jadi pendek kata, yang memberi kita mimpi itu adalah otak kita sendiri. Ya, karena otak tidak berhenti bekerja walaupun ketika kita tidur. Kecuali ketika kita matilah, maka otak pun turut mati, tidak berfungsi. Jadi saudara-saudari, siapapun di antara kita yang pernah menerima pengalaman rohani, sama ada penglihatan, mimpi, penampakan, atau suatu yang kelihatan ajaib dan sangat masuk akal, jangan terus percaya begitu saja. Alkitab mengajar kita satu prinsip yang jelas, segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Sama seperti Yesus sendiri, ketika dia dicobai oleh iblis dan diperlihatkan perkara-perkara yang luar biasa, Yesus tidak menerima penglihatan itu sebagai kebenaran, tetapi menguji dan menolaknya dengan firman Tuhan. Apakah jelas sampai sini? Jelas ya. Alkitab memberikan satu pengharapan yang sangat indah melalui perkataan Yesus sendiri. Perhatikan dalam Yohanes 11 ayat 11. Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Perhatikan baik-baik kata-kata Yesus. Yesus tidak berkata, Lazarus sudah mati 4 hari dan sekarang rohnya sedang berkeliaran melihat kita atau sudah berada di sorga. Tidak. Yesus juga tidak berkata dia pergi untuk membangunkan Lazarus dari alam lain. Tidak. Sebaliknya, Yesus berkata dengan jelas, Lazarus telah tertidur. Alkitab sendiri menjelaskan maksud Yesus itu dalam Yohanes 11 ayat 13, tertidur dalam arti mati. Ini menunjukkan bahwa kematian dalam pandangan Alkitab adalah seperti tidur. Tidak sadar, tidak aktif, tidak berkeliaran, dan menunggu saat dibangunkan oleh suara Yesus. Jadi artinya begini saudara. Ayah saudara tidak sedang mengunjungi saudara dalam mimpi. Ayah saya juga telah meninggal pada tahun 2024. Jadi sudah 2 tahun. Dan memang kadang muncul dalam mimpi saya. Tetapi saya memahami itu bukan karena roh beliau datang dalam mimpi, melainkan lahir dari ingatan saya, rindu dan memori yang tersimpan dalam pikiran, sehingga kita mengalami mimpi tentang dia. Alkitab sangat jelas tentang keadaan orang mati saat ini. Menurut Alkitab, orang mati tidak sedar apa-apa, tidak berkeliaran, tidak mengunjungi orang hidup, baik lewat mimpi atau penampakan sebaliknya. Alkitab mengajarkan bahwa mereka sedang beristirahat tidur, menunggu kebangkitan, akan dibangunkan pada saat Yesus datang kembali. Saya tidak meremehkan perasaan Bapak ini, atau kita semua yang sudah kehilangan orang yang kita sayangi. Rindu itu nyata, mimpi itu terasa nyata. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus menjadi dasar supaya kita tidak tersesat
oleh pengalaman apapun. Ingat baik-baik saudara, Alkitab hanya mengajarkan dua unsur saja yang membentuk manusia menjadi makhluk hidup. Tidak lebih dan tidak kurang. Pertama, debu tanah. Kedua, nafas hidup yang Tuhan hembuskan. Ingat baik-baik, hanya dua ini saja unsur yang membuat manusia itu hidup. Sebab itu, jangan sesekali kita pandai-pandai menambah ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Konon ada yang mengatakan roh keluar dari tubuh lalu berkeliaran. Ada yang mengatakan roh orang mati mengunjungi keluarga. Ada yang mengatakan roh langsung ke surga atau neraka saat mati. Semua itu tidak Alkitabiah saudara. Menurut Alkitab, roh bukanlah sosok yang boleh berpikir sendiri setelah terpisah dari tubuh. Roh dalam Alkitab adalah nafas hidup yang Tuhan hembuskan ke dalam manusia. Kita lihat dalam Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam mana? Di dalam lubang hidungku, ya. Jadi apa ada di dalam lubang hidung kita? Sudah tentu nafas kan? Perhatikan dengan teliti. Roh Allah berada di lubang hidung. Artinya roh itu nafas hidup. Bukan entiti sedar. Bukan makhluk berpikir. Bukan jiwa yang keluar berjalan-jalan. Sebab itu ketika seseorang mati, Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, yaitu unsur pertama, dan roh kembali kepada siapa? Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Unsur kedua, yaitu nafas hidup. Apakah kita mengerti sampai sini? Mengerti ya? Pertanyaannya, apa yang kembali kepada Allah? Jawabannya bukan roh yang berpikir, bukan roh yang sadar, bukan roh yang melihat, mendengar atau berbicara, bukan roh yang pergi ke surga atau neraka, bukan. Yang kembali kepada Allah adalah nafas hidup, sumber kehidupan yang berasal dari Allah. Ingat baik-baik saudara, Alkitab hanya mengajar dua unsur saja yang membentuk manusia sehingga manusia itu hidup. Debu tanah dan nafas hidup, yaitu roh yang Tuhan hembuskan ke dalam lubang hidung manusia. Tidak ada unsur ketiga, tidak ada roh sadar, tidak ada jiwa berkeliaran, ya. Debu tambah nafas sama dengan manusia hidup. Tanpa nafas, manusia mati. Sebab itu jangan pandai-pandai menambah ajaran sendiri. Roh keluar seperti sosok putih, konon roh berjalan-jalan, roh masuk surga atau neraka setelah mati, roh datang menjengkuk orang hidup. Semua gambaran itu datang dari film, budaya dan tradisi manusia, bukan dari Alkitab. Itu tidak Alkitabiah saudara. Alkitab adalah panduan hidup kita. Apa yang tidak kita tahu, semua sudah tersedia di dalam firman Tuhan. Jangan mencari jawaban di buku lain atau mengubah ajaran Alkitab. Walaupun ada ajaran atau cerita yang nampak masuk akal, jika tidak selaras dengan Alkitab, maka menangkanlah firman Tuhan. Percayalah kepada Alkitab, sebab di dalamnya ada kebenaran yang menyelamatkan. Kiranya pengharapan kebangkitan memberi kita penghiburan sejati dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.